Pengamat Hukum Universitas Islam Batik, Uniba, Surakarta, Dr. Hafidz Zakaria, SH, MH, menyebut bahwa secara prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, bertentangan dengan peraturan undang-undang UU. Hal tersebut, kata Hafidz, berdasarkan sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, pada Selasa, 7 Juli 2026. Dekan Fakultas Hukum Uniba Surakarta ini mengatakan pra-peradilan adalah hak yang boleh digunakan dan juga boleh tidak digunakan oleh Roy Suryo. Jadi kalau Roy Suryo mengajukan haknya, yaitu adalah hak dari Roy Suryo, dan boleh digunakan, boleh tidak. Artinya tidak wajib. Ini pilihan strategi, pilihan pencarian keadilan prosedural kira-kira begitu, kata Hafidz saat dihubungi redaksi Tribun News dari kantor Tribun News Solo di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 8 Juli 2026. Ketika ajuan gugatan peraturan peradilan yang diajukan di PN Jakarta Selatan dikabulkan, maka secara prosedur, apa yang dilakukan oleh kepolisian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan aturan hukum lanjutnya. Hafidz Zakaria menjelaskan beberapa hal yang dilakukan kepolisian namun bertentangan dengan UU tersebut terkait penangkapan Roy Suryo. Misalkan dalam konteks tanggal pengajuan izin ke pengadilan negeri, itu kan ada problem di situ. Tanggal-tanggalnya itu kan ada problem, ujarnya. Artinya, ajuannya sudah lama, kok dilakukan baru sekarang. Seharusnya kan diajukan tentu sebaiknya diajukan berdekatan. Itu dianggap wajar oleh majelis hakim, sambungnya. Hafidz berpandangan bahwa tradisi terhadap pra-peradilan menjadi penting untuk menjaga kehati-hatian dari penegak hukum dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas penyidikan. Sehingga ketika dia melakukan upaya paksa yang menjadi kewenangannya, itu harus benar-benar firm dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tuturnya. Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Hakim Tunggal PN Jaksel, Iketut Darpawan, mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Hakim Iketut Darpawan menilai penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo di rumah pakar telematika ini pada 19 Juni 2026 tidak sah. Hakim juga menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah tidak sah. Tidak hanya itu, Hakim PN Jaksel tersebut juga menyatakan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SPK 7036-114 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah, kata Iketut Darpawan. Dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Selasa. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP-HAN 4586-114-2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah, jelasnya. Roy Suryo sudah dinyatakan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jaksel pada Senin, 22 Juni 2026. Ia ditangkap oleh tim penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026 lalu. Setelah itu, Polda Metro Jaya melimpahkan Roy dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin pagi. Pada Senin sore, Roy Suryo dan Dr. Tifa terlihat keluar dari Kejari Jaksel dan disampaikan tidak ditahan. Meski dinyatakan tidak ditahan, Roy Suryo tetap mengajukan gugatan pra-peradilan, sementara Dr. Tifa tidak.